Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Damayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan atau mengerjakan tugas dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen Bapak Jack. Untuk tugasnya sendiri, mengenai sesi yang dilakukan dalam bentuk presentasi melalui channel YouTube. Yang pertama, terangkan pemahaman tentang dasar jaringan komputer dan komunikasi data yang diambil dari berbagai sumber. Di sini saya memiliki 3 sumber mengenai dasar jaringan komputer juga komunikasi data. Untuk linknya bisa dilihat di deskripsi. Jaringan komputer adalah salah satu teknologi yang paling memengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di era digital. Dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari hingga infrastruktur yang mendukung layanan penting seperti perbankan online dan telemedicine, jaringan komputer memainkan peran sentral dalam kehidupan kita. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang terhubung satu sama lain melalui berbagai teknologi komunikasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan berbagai sumber daya dan informasi antara perangkat yang berbeda. Dapat mencakup berbagai data, printer, koneksi internet, atau bahkan komputasi bersama. Di sini ada beberapa jenis jaringan komputer dengan berbagai tingkat kompleksitas dan skala. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang relatif kecil seperti dalam sebuah gedung atau kampus. Digunakan secara luas dalam bisnis dan rumah tangga untuk berbagai sumber daya seperti printer dan file. Yang kedua, ada Wide Area Network atau WAN. WAN mencakup area geografis yang lebih luas, seringkali melibatkan koneksi antar kota atau negara. Contoh WAN termasuk internet itu sendiri dan jaringan perusahaan yang menghubungkan kantor cabang yang terpisah geografis. Metropolitan Area Network atau MAN. MAN mengisi celah antara LAN dan WAN, mencakup area seperti kota besar atau area metropolitan. Dapat digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota. Wireless LAN atau WLAN. Jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat lunak untuk terhubung ke internet atau sumber daya lain melalui sinyal radio. Wi-Fi adalah contoh populer dari WLAN. Yang selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah jaringan yang aman digunakan untuk menghubungkan perangkat melalui jaringan publik atau internet. Ini digunakan untuk mengamankan komunikasi dan mengakses sumber daya jaringan yang terbatas. Ada beberapa manfaat mengenai jaringan komputer. Yang pertama, berbagai sumber daya. Jaringan memungkinkan berbagai perangkat lunak untuk berbagi sumber daya seperti printer, data, dan koneksi internet, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Jaringan memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien melalui email, pesan instan, dan aplikasi konferensi web. Yang ketiga, akses ke informasi. Melalui jaringan, kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia seperti situs web, database, dan sumber daya online lainnya. Yang keempat, kolaborasi. Jaringan mendukung kolaborasi tim yang lebih baik, memungkinkan berbagai file dan kerjasama dalam proyek secara efisien. Yang kelima, fleksibilitas kerja. Dengan adanya jaringan, banyak pekerja dapat bekerja dari jarak jauh atau di lokasi yang berbeda secara bersamaan. Komunikasi data. Komunikasi data merupakan istilah yang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Pengertian komunikasi data sangat berkaitan dengan aktivitas pemakaian teknologi modern transformasi digital. Istilah ini melibatkan pergerakan data elektronik berdasarkan lokasi geografis, media teknologi maupun konten. Terdapat berbagai tahapan yang cukup kompleks agar proses komunikasi dapat diterima dengan baik. Di sini ada pengertian mengenai komunikasi data. Komunikasi data secara umum merupakan proses pengiriman dan menerima data dan informasi melalui dua titik atau perangkat lebih. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Komunikasi data menggabungkan berbagai teknik dan teknologi untuk mengaktifkan segala bentuk komunikasi elektronik. Secara lebih luas, cara ini merujuk pada semua teknologi jaringan di lingkungan digital. Beberapa tipe teknologi komunikasi data meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, dan radio atau satelit. Komunikasi data membutuhkan media transformasi antar node untuk saling terhubung seperti kabel tembaga, fiber optik, maupun nirkabel.
Contoh umum komunikasi data adalah komputer yang terhubung ke internet lewat jaringan Wi-Fi dengan media nirkabel untuk mengirim dan menerima data ke berbagai server jarak jauh. Komponen komunikasi data. Proses komunikasi data secara virtual menjadi aspek yang paling penting dalam proses pengiriman maupun penerimaan. Apabila salah satu komponen tidak ada, kedua proses tersebut tidak dapat berjalan secara otomatis. Komunikasi data memiliki 5 komponen dasar yang berkaitan dengan sistem. Yang pertama, sumber data. Sumber data merupakan tempat di mana kumpulan data dapat dimunculkan sekaligus dikirimkan secara bersamaan. Sumber perangkat dapat berupa kumpulan teks, gambar, maupun video. Semua data telah tersistem dalam satu kesatuan, kemudian masuk ke sistem komputer. Tidak hanya komputer, terdapat beberapa perangkat lainnya seperti fax, telepon, PC, telegram, dan sebagainya. Setiap sumber ini merupakan suatu gelombang elektronik untuk mengirimkan data. 2. Transmitter. Elemen penting selanjutnya adalah transmitter. Komponen ini berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan melalui media tertentu. Data yang dikirimkan berupa kode biner dengan angka 0 dan 1. Untuk mengolah data tersebut agar bisa menjadi file harus menggunakan transmitter. Transmitter membangkitkan kumpulan data, kemudian mengolah dan memproses menjadi suatu file. Setelah data diolah menjadi teks, kemudian diubah lalu dikirimkan dalam bentuk sinyal analog. Salah satu contoh transmitter adalah modem, yang berfungsi untuk mengirimkan digital bit stream dari satu perangkat ke perangkat lain. Proses penyaluran dikirimkan lewat sinyal analog jaringan telepon. Yang ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan media yang berfungsi membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi adalah mengirim data sekaligus informasi ke sumber penerima. Bentuk dari sistem transmisi meliputi jalur yang beragam, ada jalur tunggal namun ada yang kompleks. Jalur tunggal hanya melewati satu jaringan, sementara jalur kompleks membutuhkan beberapa rangkaian sistem tertentu. Copper media, wireless media, dan optical media merupakan contoh dari sistem transmisi. 4. Penerima. Penerima adalah komponen untuk menerima sinyal yang sudah dikirim oleh sinyal transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung karena harus melalui tahapan proses transmitter seperti workstation. 5. Pengirim dan tujuan. Penerima tidak menerima data secara langsung karena data masih dalam bentuk biner. Diperlukan proses pengolah data menjadi bentuk yang dapat diterima. Setelah data diproses dalam transmitter, data dikembalikan dalam bentuk awal seperti sebelum dikirim pada tahap awal. Setelah itu, barulah data utuh diterima kembali dalam bentuk teks. Metode transfer data. Terdapat 3 metode transfer data yang digunakan dalam proses komunikasi data. From one personal computer to another, from a personal computer to server computer, processor to processor communication, from one personal computer to another. Umumnya, komputer dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain secara one-on-one. Tidak ada batasan jumlah informasi yang dapat dikirimkan maupun dibagikan. Yang pertama, from a personal computer to a server computer. Metode ini digunakan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan data dengan menggunakan sumber komputer atau server mid-range, dan komputer pribadi dapat menarik pengolahan data dari komputer host dengan baik. Processor to processor communication. Bentuk komunikasi ini terjadi di antara dua komputer atau lebih yang bertukar data seperti pembaharuan file dan sejenisnya. Hal ini juga menguraikan bagaimana dua komputer atau lebih berkomunikasi ketika bekerja dalam sebuah regu. Karakteristik komunikasi data. Komunikasi data memiliki 4 karakteristik, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Yang pertama, pengiriman. Sistem mampu mengirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Data yang dikirimkan harus bisa diterima oleh perangkat yang dituju. Yang kedua, akurasi. Data yang dikirimkan harus bersifat akurat. Baik data sebelum dan setelah diterima harus sesuai dan tidak berubah sama sekali. Yang ketiga, ketepatan waktu. Pengiriman data oleh sistem harus tepat waktu. Keterlambatan pengiriman data membuat data tersebut tidak bisa digunakan kembali. Yang keempat, jitter. Jitter adalah waktu kedatangan dari paket data antara delay pertama dengan delay kedua. Pengiriman video audio dilakukan setiap 5 detik. Apabila terdapat delay lebih dari 5 detik, maka kualitas video audio tidak merata. Tujuan komunikasi data. Komunikasi data tidak hanya sebatas memproses pengirim dan penerima data atau informasi lewat dua perangkat atau lebih.
Tujuan komunikasi data dapat dijabarkan, yaitu memungkinkan pengiriman data berjumlah besar dari satu tempat ke tempat lain secara lebih efisien, mendukung manajemen kontrol, desentralisasi dan sentralisasi dalam proses pengiriman data, memudahkan pengelolaan dan pengaturan data, membantu mendapatkan data dari sumbernya langsung, mempercepat penyebaran informasi. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan menerima data lewat dua perangkat atau lebih. Proses ini melibatkan pusat pengiriman data sekaligus informasi. Oke, untuk yang kedua ialah mengenai studi kasus. Dalam perintahnya, jika seorang calon yang akan mengisi posisi strategi di bangsa ini, silahkan diangkat studi kasus terkait dengan isu hangat pemilu pada saat ini. Video presentasinya ditonton dan dilakukan oleh Capres terkait dengan implementasi teknologi dan masa depan teknologi baik secara implisit maupun eksplisit. Untuk linknya ada di deskripsi. Terakhir, berikan komentar tentang peluang dasar jaringan komputer dan komunikasi data di negara ini atau di Indonesia. Pada hakikatnya, tidak ada teknologi jaringan yang berdiri sendiri, namun akan selalu saling terhubung. Sebagaimana arti internet yang berarti jaringan komunikasi. Setiap teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangannya, misalnya dari aspek biaya instalasi dan operasional atau dari aspek ideologis dan budaya. Pemilihan sistem teknologi penting mempertimbangkan faktor keamanan informasi. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat hendaknya mempunyai sistem jaringan komunikasi mandiri. Kendali atas TIK bersifat mutlak dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar komunikasi dan melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia.